Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Kali ini saya akan bahas tentang standar pelayanan minimal yang ada di puskesmas. Di pembahasan ini saya akan membagi menjadi 12 indikator. Referensi dari pembahasan ini terdapat pada Permenkes nomor 43 tahun 2016, yaitu mengenai standar pelayanan minimal di puskesmas. Jadi bagi teman-teman, jangan di skip-skip ya videonya agar kalian lebih mengerti lagi pembahasannya. Sebelum kita masuk pada video, untuk teman-teman jangan lupa subscribe agar aku tambah semangat buat video selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like dan komen konten apa selanjutnya yang akan kita buat, dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Selamat nonton. Selanjutnya kita akan masuk di pengertian. Konsep standar pelayanan minimal berubah dari kinerja program kementerian menjadi kinerja pemerintah daerah yang memiliki konsekuensi, reward, dan punishment, sehingga pemerintah daerah diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya seperti sarana, prasarana, alat, tenaga, uang, atau biaya yang cukup agar proses penerapan standar pelayanan minimal berjalan adekuat. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah yang wajib dan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. SPM merupakan minimal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu, dalam penerapan indikator SPM, kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian agar melakukan pentahapan jasa pada jenis pelayanan, mutu pelayanan, dan atau sarana atau lokus tertentu. SPM merupakan salah satu program strategis nasional. Pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, disebutkan bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenakan sanksi, yaitu sanksi administratif atau diberhentikan selama 3 bulan sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah. Selanjutnya kita akan bahas indikator jenis pelayanan standar pelayanan minimal bidang kesehatan kabupaten kota. Pertama yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil. Kedua, pelayanan kesehatan ibu bersalin. Ketiga, pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Keempat, pelayanan kesehatan balita. Kelima, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Keenam, pelayanan kesehatan pada usia produktif. Ketujuh, pelayanan kesehatan pada usia lanjut. Kedelapan, pelayanan kesehatan penderita hipertensi. Sembilan, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus. Ke-10, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. 11, pelayanan kesehatan orang dengan TB. Ke-12, pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi HIV. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten atau kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh bidan atau dokter spesialis kebidanan baik yang bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah
maupun swasta yang memiliki surat tanda registrasi atau STR. Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10T, yaitu pertama timbang berat badan dan ukir tinggi badan, kedua yaitu ukur tekanan darah, ketiga yaitu nilai status gizi diukur dengan lingkar lengan atas atau lila, yang keempat yaitu ukur tinggi puncak rahim atau fundus uteri, yang kelima yaitu tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin atau DJJ. Yang keenam yaitu screening status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid bila diperlukan. Yang ketujuh yaitu pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang kedelapan yaitu tes laboratorium, tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan protein urin, yang pemberiannya pelayanannya sesuai dengan trimester kehamilan. Yang kesembilan yaitu tata laksana atau penanganan kasus sesuai kewenangan. Yang kesepuluh yaitu temu bicara atau counseling. Kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai pelayanan kesehatan ibu bersalin. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai dengan standar. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah pelayanan yang dilakukan oleh bidan atau dokter spesialis kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki surat tanda registrasi, baik persalinan normal atau persalinan dengan komplikasi. Kedua yaitu fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta. Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan. Masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Adapun untuk pelayanan dengan komplikasi mengikuti acuan dari buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan rujukan. Yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Pelayanan standarnya setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah, daerah, kabupaten, atau kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun. Pengertian: pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada bayi usia 0 sampai 28 hari dan mengacu kepada pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak yang dilakukan oleh bidan atau perawat atau dokter maupun dokter spesialis anak yang memiliki surat tanda registrasi. Kedua, pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan baik Polindes, Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta, atau kunjungan rumah. Yang keempat yaitu pelayanan kesehatan pada balita. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota wajib memberikan pelayanan kesehatan pada anak balita di semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun. Pengertian 1. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0 sampai 59 bulan dan dilakukan oleh perawat, bidan ataupun dokter atau dokter spesialis anak yang memiliki surat tanda registrasi dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan UKBM. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan meliputi penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang atau tinggi badan minimal 2 kali setahun,
Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun, pemberian imunisasi dasar lengkap. Yang kelima yaitu pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Pelayanan standarnya yaitu setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan screening kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah, kabupaten, atau kota wajib melakukan penyaringan kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten atau kota tersebut dalam kurung waktu pada waktu kelas 1 dan kelas 7. Pengertian, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar minimal 1 kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh puskesmas. Kedua yaitu standar pelayanan penyaringan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi 1. Penilaian status gizi yaitu dengan mengukur tinggi badan, berat badan, dan tanda klinik anemia. Yang kedua yaitu penilaian tanda vital seperti tekanan darah, frekuensi nadi, dan napas. Ketiga yaitu pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Keempat, penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster Snellen. Yang kelima yaitu penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala. 3. Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten atau kota adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kabupaten atau kota. Keenam yang akan kita bahas yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif. A. Pernyataan standar. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 15-59 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai dengan standar. Pemerintah daerah, kabupaten, atau kota wajib memberikan screening kesehatan sesuai standar pada warga negara yang usianya 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun. B. Pengertian. Yang pertama yaitu pelayanan screening kesehatan usia 15-59 tahun sesuai standar adalah A. Pelayanan screening kesehatan usia 15-59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh pertama, dokter, kedua, bidan, ketiga, perawat, keempat, nutrition atau tenaga gizi, kelima yaitu petugas pelaksana Posbindu penyakit tidak menular terlatih. Yang bagian B-nya itu pelayanan screening kesehatan usia 15-59 tahun dilakukan di puskesmas dan jaringannya, misalnya Posbindu penyakit tidak menular serta fasilitas pelayanan kesehatan lain yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bagian C yaitu pelayanan screening kesehatan usia 15-59 tahun minimal dilakukan 1 tahun sekali. Bagian D yaitu pelayanan screening kesehatan usia 15-59 tahun meliputi pertama, deteksi kemungkinan obesitas yang dilakukan dengan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut. Yang kedua yaitu deteksi hipertensi dengan memeriksakan tekanan darah sebagai pencegahan primer. Yang ketiga yaitu deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah. Yang keempat yaitu deteksi gangguan mental, emosional, dan perilaku. Yang kelima yaitu pemeriksaan ketajaman penglihatan. Keenam yaitu pemeriksaan ketajaman pendengaran. Ketujuh yaitu deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59 tahun. Yang bagian 2-nya itu pengunjung ditemukan penderita kelainan wajib didatangi atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya. Ketujuh yang akan kita bahas yaitu pelayanan kesehatan pada usia lanjut. A. Pernyataan standar. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan screening kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah, kabupaten, atau kota wajib memberikan screening kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun. B. Pengertian. Pertama yaitu pelayanan screening kesehatan warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah A. Dilakukan sesuai kewenangannya oleh pertama dokter, bidan, perawat, nutrition atau tenaga gizi ataupun kader posyandu lansia atau Posbindu.
Yang B yaitu pelayanan screening kesehatan diberikan di puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Yang C yaitu pelayanan screening kesehatan minimal dilakukan setahun sekali. D. Lingkup screening adalah sebagai berikut. Pertama, deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah. Yang kedua yaitu deteksi diabetes mellitus dengan memeriksakan kadar gula darah. Ketiga yaitu deteksi kadar kolesterol dalam darah. Keempat yaitu deteksi gangguan mental, emosional, dan perilaku termasuk kepikunan menggunakan mini COG atau mini mental status examination atau abbreviated mental test dan geriatric depression scale. Yang kedua yaitu pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini. Yang ketiga, pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib didatangi atau dirujuk ke fasilitas kesehatan yang mampu untuk menangani. Yang kedelapan yaitu pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi. A. Pernyataan standar. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten atau kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. B. Yaitu pengertian. Pertama, sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Yang kedua yaitu penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ketiga yaitu penderita hipertensi dengan komplikasi misalnya seperti jantung, stroke, penyakit ginjal kronis maupun diabetes mellitus. Itu perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi. Yang keempat yaitu standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah mengikuti panduan klinik bagi dokter di fasilitas kesehatan pertama. B yaitu pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita hipertensi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. C yaitu pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktivitas fisik, dan pengelolaan farmakologis. Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah agar tidak lebih dari 140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 tahun dan tidak akan lebih dari 150/90 mmHg untuk penderita di atas 60 tahun dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes mellitus, dan penyakit ginjal kronis. Yaitu selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagai dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang berkompeten. Kesembilan yaitu pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus. A. Pernyataan standar. Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten atau kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes mellitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. B. Yaitu pengertian. 1. Sasaran indikator ini adalah penyandang diabetes mellitus di wilayah kerja kabupaten atau kota. Kedua yaitu penduduk yang ditemukan menderita diabetes mellitus atau menyandang diabetes mellitus memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di pelayanan kesehatan tingkat pertama. Yang ketiga yaitu penduduk yang ditemukan menderita diabetes mellitus atau menyandang diabetes mellitus dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya. Keempat yaitu pelayanan kesehatan penyandang diabetes mellitus diberikan sesuai kewenangannya oleh dokter, perawat, maupun nutrition atau tenaga gizi. Yang kelima yaitu pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang diabetes mellitus di fasilitas kesehatan tingkat pertama
Sesuai standar meliputi 4 pilar penata laksanaan sebagai berikut, yaitu pertama, edukasi, kedua aktivitas fisik, ketiga yaitu terapi nutrisi medis, yang keempat yaitu intervensi farmakologis. Yang keenam yaitu setiap penyandang diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termaksud pemeriksaan HbA1c. Yang ketujuh yaitu bagi penyandang diabetes mellitus yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan nasional diwajibkan menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Yang 10 yaitu pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. A. Pernyataan standar. Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. B. Pengertian pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat adalah 1. Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa orang dengan gangguan jiwa berat atau psikotik dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan. Kedua yaitu pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat diberikan oleh perawat dan dokter puskesmas di wilayah kerjanya. Ketiga yaitu pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat meliputi A. Edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat, dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga, dan aktivitas bekerja sederhana, dan B yaitu tindakan kebersihan diri orang dengan gangguan jiwa berat. Yang keempat yaitu dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi kesehatan, komunikasi, informasi, edukasi, dan buku kerja sederhana. Ke-11 yaitu pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis atau TB. A. Pernyataan standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah kabupaten atau kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. B. Pengertian. Pertama yaitu pelayanan tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan jaringannya, dan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut baik pemerintah maupun swasta. Kedua yaitu pelayanan yang diberikan sesuai pedoman penanggulangan TB yang berlaku antara lain 1. Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Kedua yaitu dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan insentif bulan kelima dan akhir pengobatan. Ketiga yaitu pengobatan dengan menggunakan obat atau obat anti tuberkulosis dengan panduan obat standar. Yang ketiga yaitu gejala utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk berdarah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktivitas fisik, dan badan meriang lebih dari 1 bulan. Keempat yaitu kegiatan promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian konseling, informasi dan edukasi untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko, dan pemberian obat pencegahan. Kelima yaitu prinsip penanganan TB adalah penemuan dengan TB sedini mungkin ditata laksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau TOSS TB, temukan, obati sampai sembuh.
ke-12 yaitu tentang pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. A. Pernyataan standar. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV seperti pada ibu hamil, pasien TB, pasien IMS atau waria atau transgender, pengguna nafsa, dan warga binaan lembaga permasyarakatan mendapat pemeriksaan HIV secara sesuai standar. B. Pengertian. Pertama itu pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual IMS, waria atau transgender, pengguna nafsa, dan warga binaan lembaga permasyarakatan. Dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan jaringannya, dan fasilitas kesehatan lanjut baik pemerintah maupun swasta, serta diberikan di lapas atau rutan narkotika. Kedua yaitu pelayanan kesehatan meliputi A. Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV. B. Yaitu pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko, dimulai dengan pertama pemberian informasi terkait HIV/AIDS, kedua yaitu pemeriksaan HIV menggunakan tes rapid atau tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan. B. Yaitu orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV atau ODA maupun pasangannya. Yang keempat yaitu maksud saya orang dengan infeksi menular seksual atau IMS, waria maupun transgender, pengguna nafsa, dan warga binaan lembaga permasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal 3 bulan atau 6 bulan maupun 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.